Alhamdulillah kami ini berterima kasih pertama kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang kita bisa berkumpul bersama di malam yang mulia ini untuk menghadiri akhir-akhir kitab Bidayatul Hidayah, dan pastinya kami berterima kasih kepada hadirin yang telah datang ikut berbahagia pada malam hari ini, khusus kepada sesepuh kampung kami Pak Haji Sarju, Pak Haji Joko, Pak Haji Mukhtar, juga Kak Hasan, juga kawan-kawan jamaah Ikrom yang selalu menghidupkan, menyambung amalan Rabu malam ini dengan bacaan Quran, bil khusus di kampung Kuwung Sari ini. Alhamdulillah ini sudah berjalan sejak tahun kurang lebih 2018 kurang lebih. Yang pertama dulu kita mulai, tadi kita sampaikan, tadi mulai di kediamannya Pak Haji Joko, dan alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan keberkahan-keberkahan dalam diri kita semuanya. Hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala, pastinya ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala atas bisa kita menghatamkan kitab ini, dan kami akan bacakan akhir-akhir kitab, di mana kitab ini sebagaimana disampaikan kakak kami Gus Faiz, bahwasanya kitab ini adalah satu ringkasan bidayah, permulaan hidayah, ini petunjuk, permulaan petunjuk, di mana Imam Ghazali ini, kalau kita ini sering mendengar nih ilmu titen, ataupun Imam Ghazali ini teni, ini teni bagaimana kita kehidupan kita ini berkah dalam setiap harinya, sehingga beliau mengarang namanya Bidayatul Hidayah, ataupun kitab permulaan petunjuk. Tapi titennya Imam Ghazali beda dengan titennya kita. Kalau titennya Imam Ghazali ini ya ulama, jadi beliau berdasarkan Al-Quran dan hadits dan orang-orang soleh, dan Imam Ghazali sendiri juga orang ulama yang soleh, yang masyhur. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala yang telah kita baca setiap harinya setelah tadarus, ini bahwasanya Imam Ghazali ini meringkas seseorang ini kalau biar sukses dalam permulaan hidayah ini, permulaan petunjuk ini, Imam Ghazali di sini meringkas dengan 3 bagian dalam kitab ini. Yang pertama adalah awamir ataupun perintah-perintah. Yang kedua adalah nawahi. Nawahi ini adalah larangan-larangan. Yang ketiga, ini kalau perintah ini hubungan kita sama Allah. Nawahi ini larangan apa yang dari Allah kepada kita. Yang ketiga, suhbah atau mukhalatoh. Jadi kita manusia ini tidak lepas dari bercengkrama, berhubungan. Maka Imam Ghazali membaginya dengan 3 bagian ini, dan alhamdulillah kita sudah baca semuanya, dan kami juga berterima kasih kepada kawan-kawan panitia jamaah Ikrom yang berinisiatif memasukkan pelajaran-pelajaran tersebut di YouTube, YouTube Ikrom channel gitu. Ikrom channel. Semoga mungkin ini pahalanya malah menyebar nih ya, gara-gara kawan-kawan Ikrom ini yang meluaskan manfaat ini. Maka semoga semua amalan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali membaginya 3. Pertama perintah, yang kedua nawahi ataupun larangan, yang ketiga suhbah. Manusia ini tidak lepas dari yang namanya suhbah, yang mana hubungan dengan yang lain. Maka yang pertama ialah awamir ataupun petunjuk. Maka petunjuk ini ataupun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini, Imam Ghazali membahasnya dari bangun tidur sebagaimana disampaikan kakanda kami Kak Faiz tadi, dari bangun tidur sampai tidur kembali, berurutan dari bangun tidur. Bagaimana seseorang kalau bangun tidur pergi kemana? Pertama bangun tidur
pergi ke bilik kamar mandi. Waktu masuk bilik kamar mandi ini bagaimana perintah-perintahnya, bagaimana adabnya. Dari bilik kamar mandi setelah itu berwudu. Itu pun dibahas Imam Ghazali bagaimana wudu. Habis itu setelah wudu berangkat ke masjid. Nah, dibahas sama Imam Ghazali berangkat ke masjid. Dari subuh sampai isyraq, nah, apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dibahas tips-tipsnya sama Imam Ghazali. Di antaranya barang siapa yang menunggu dari sholat subuh sampai isyraq atau terbit matahari, maka satu hadis Nabi SAW sampaikan apabila itikaf ataupun menunggu di masjid, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh tambah sempurna. Setelah itu dari isyraq, dari isyraq ataupun dari terbit matahari sampai zawal, sampai zuhur, apa perintah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, sehingga kita biar bisa menjadi sukses. Imam Ghazali di sini sampaikan juga, ini pastinya ringkasan. Tidak ada sholat sunnah di antara isyraq ke zuhur kecuali sholat duha. Sehingga sholat di luar sholat wajib yang harus kita jaga adalah sholat rawatib, qobliyah atau ba'diyah sholat. Yang kedua sholat duha. Yang ketiga malam hari sholat tahajud. Nah, kita jaga. Imam Ghazali berkisah sedemikian rupa. Maka setelah itu dari pagi sampai hampir tenggelam matahari, maka apa yang disunahkan? Dari Imam Ghazali memberi tips-tips apa yang harus dilakukan nih seseorang dari pagi sampai akan terbit matahari, akan tergenam matahari. Maka beliau sampaikan ada 4 amalan selain kita selesai sholat duha dan sunnah rawatib dan sholat 5 waktu, maka kita dianjurkan untuk mengamalkan 4 amalan, dan 4 amalan itu secara urut. Yang pertama ngajar ilmu, menyampaikan ilmu. Kalau nggak bisa berarti, kalau belum sampai berarti belajar ilmu. Kalau belum sampai lagi 3 pelayanan, khidmat kepada manusia. Mungkin dari kita, ya kan, tugas yang menjadi pelayanan, ya kan? Menyelesaikan hajat orang lain, menaruh senang dalam hati orang lain, ini satu ibadah, sedekah. Dan yang terakhir kasbul halal, mencari pekerjaan yang halal untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Nah, ini 4 amalan ini disampaikan Imam Ghazali dalam kitabnya, diringkas bahwasanya dari terbit matahari sampai tenggelam matahari, selain sholat duha, selain sholat yang sudah diwaktukan, maka 4 perkara itu: ngajar ilmu atau apa? Belajar, atau pelayanan, atau mata pencaharian halal, kasbul halal. Maka setelah itu juga Imam Ghazali sampaikan dari maghrib ke isya. Apa ini dari maghrib ke isya? Amalan yang mulia. Dari maghrib yang ke isya ada sholat namanya sholat awabin, disampaikan. Ataupun setelah sholat sholat maghrib, habis itu sholat maktubah ataupun sholat rawatib, lalu ada namanya sholat awabin. Kalau pagi hari belum sempat sholat duha, maka malam hari dipakai sholat awabin, 2 atau 4 atau 6 rakaat. Maka setelah itu isya. Maka setelah isya apa yang dikerjakan? Kita menuju tidur. Sampai tidur pun kita diajari Rasulullah SAW, dirangkum, diringkas sama Imam Ghazali. Maka ini satu perintah dipaketkan Imam Ghazali menjadi satu paket, dan itu paket yang sangat mudah yang kita mengerjakannya setiap hari. Maka selain itu Imam Ghazali juga sampaikan dalam awamir, dalam perintah itu tentang bab tentang puasa, bab tentang puasa ada namanya puasa wajib, yang pastinya puasa wajib kita pada bulan apa? Bulan Ramadan. Juga ada puasa-puasa sunnah yang dibahas sama Imam Ghazali di sini, dan pernah kita bahas, dan insyaallah di videonya ataupun di YouTube-nya sudah diposting sama kawan-kawan. Maka setelah al-awamir ini ada namanya nawahi, ada namanya larangan-larangan.
Larangan-larangan ini Imam Ghazali menceritakan, memetakan kepada kita. Larangan ini ada dua. Larangan itu ada larangan dohir, ada larangan batin. Larangan dohir ini kita menjaga 7 anggota badan. Penglihatan mata, pendengaran telinga, perkataan ataupun mulut, lalu perut. Kita menjaga anggota badan perut kita, tidak memasukkan perkara yang haram di dalam perut kita. Habis itu di bawah perut kita jaga. Lalu kaki kita jaga. Lalu tangan kita jaga. 7 anggota badan kita jaga dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu, ini larangan zahir, maka ada larangan batin. Imam Ghazali ringkaskan perkara tersebut, bahwasanya larangan batin ini adalah hati. Di dalam hati ini kita jauhi 3 sifat. 3 sifat. Yang pertama hasad ataupun iri. Yang kedua riya ataupun ingin dilihat. Yang ketiga ujub ataupun berbangga diri dengan kebaikan-kebaikan dia. Maka larangan tadi yang pertama kita membahas awamir ataupun perintah. Lalu yang kedua kita membahas larangan. Dan larangan ada 2, larangan zahir dan larangan batin. Lalu yang terakhir kita membahas tentang suhbah, di mana manusia ini tidak lepas dari yang namanya berhubungan. Dan Imam Ghazali juga memetakan bagaimana hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana diulas, gimana sih kita hubungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diulas di kitab ini. Dan yang kedua, hubungan seorang murid kepada guru. Murid kepada guru dibahas juga di kitab ini, di kitab Bidayatul Hidayah. Lalu yang ketiga, hubungan seorang anak kepada orang tua. Sebenarnya setiap dari kita pasti memiliki orang tua, walaupun orang tua itu masih hidup ataupun orang tua sudah meninggal. Maka Imam Ghazali juga menyampaikan, oh gini loh caranya kita beradab kepada orang tua. Maka yang terakhir, bagaimana Imam Ghazali membahas juga hubungan kita dengan kawan, dengan seseorang, baik kawan yang kita kenal baik ataupun sahabat, baik kawan yang kita kenal sekedar kenalan saja, ataupun kenalan yang sifatnya ya kenal lebih, hanya kenal sebatas saja, dibagi 3 perkara itu. Dan pastinya dalam kitab ini sudah dibahas secara terperinci menurut pengalaman Imam Ghazali dan dikuatkan dalam Quran dan hadis. Maka semuanya itu sudah kita baca semuanya dalam kitab Bidayatul Hidayah. Hidayah ini adalah permulaan, hidayah ini adalah petunjuk. Maka semoga jadi kawan-kawan Imam Ghazali ini datang kepada Imam Ghazali, berikan saya tips-tips biar saya ini paribahasannya biar minimal dengan tips ini saya ini semangat, saya ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga membuat tips Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah ini. Monggo sebelumnya yang sudah ada minuman sama ada makanan monggo didahawi, disambi saja, disambi. Baik, maka sebelum kita membaca akhir kitab Bidayatul Hidayah, dan pasti tadi kita sudah bahas kurang lebihnya 3 macam atau 3 bagian kitab Bidayatul Hidayah. Yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan, yang ketiga adalah suhbah. Yang pertama adalah perintah, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, dibahas dalam kitab ini. Juga bagaimana seseorang ini semuanya pasti puasa, dibahas dalam kitab ini, perintah. Adapun zakat dan haji tidak dibahas di sini, tidak dibahas di kitab ini, di kitab yang lebih besar, karena ini namanya tips, ringkasan. Karena zakat dan haji disampaikan di sini, tidak semua orang bisa zakat dan bisa haji, hanya orang yang mampu saja yang bisa zakat dan haji. Lalu nawahi ataupun larangan dibagi 2. Larangan ada larangan zahir 7 anggota badan, dan larangan batin ialah
membersihkan hati dari yang namanya hasad, iri, riya, ingin dilihat, ujub, merasa bahwasanya merasa bangga dengan kebaikannya. Nah, maka tiga sifat itu kita belajar untuk membersihkannya, dan tata caranya dibahas sama Imam Ghazali di sini. Dan yang ketiga adalah suhbah, ataupun berteman, ataupun hubungan kita manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan seorang murid dengan guru, hubungan seorang anak dengan orang tua, lalu hubungan seseorang dengan kawannya. Nah, dengan kawannya pun dibahas bahwasanya kalau soal kawan ini memiliki sifat sedemikian rupa. Ada 5 sifat yang pernah kita bahas, itu husnul khuluq, ghairu haris ala dunya, akhlak yang baik, soleh, dan tidak ambisius kepada dunia. Maka kalau sama ada sifat-sifat itu di kawan kita, maka kita gandeng terus. Juga bagaimana adab kita kepada kawan, kita mengutamakan kawan dan sebagainya. Imam Ghazali menyampaikan gitu. Maka sebelum kita baca penutup kitab ini dari Imam Ghazali, maka kita bareng-bareng bersolawat dari kertas yang sudah kita bagikan untuk menyemangati lagi, untuk menyemangati. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwal da'imi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim mina ahwali muqtahim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Maka Imam Ghazali menutup bahwasanya 3 perkara tersebut, perintah, larangan, dan suhbah ataupun mukhalatah, berteman atau berhubungan dengan yang lain. Apabila tips-tips tersebut yang sudah kami sampaikan atau Imam Ghazali sampaikan, kok kita merasa dalam mengerjakan perkara tersebut terasa ringan dan hati kita terasa nyaman, maka ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang memilih Anda. Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai Anda. Allah Subhanahu wa taala sedang menyukai Anda. Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kok ini kita terasa berat, maka kita butuh riayah, kita butuh penanganan. Bagaimana tips-tips yang pendek ini kita bisa kerjakan bersama. Maka Imam Ghazali pun sampaikan, dan jangan sampai ilmu yang kita miliki ini, pengetahuan agama yang kita miliki ini hanya untuk meninggikan derajat kita di depan manusia. Jangan sampai hati kita merasa bahwasanya ilmu-ilmu yang kita miliki ini ialah untuk mendapatkan
derajat di depan para umara dan wuzara, para pejabat dan penguasa. Dan jangan sampai ilmu yang kita dapat ini hanya untuk mencari mata pencaharian saja. Maka ilmu yang kita dapat ini, pengetahuan yang kita dapat ini, maka apabila ada sifat-sifat tersebut, ketahuilah bahwasanya fa inna syaitana qad awwaka wa ansak. Sesungguhnya syaitan ini sedang menggoda kamu, sedang mengelabui kamu, sedang menyertai kamu. Maka beliau sampaikan tsumma yafutukal malikul muqim wan na'imid daim fi jiwari rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semuanya dan mengantarkan kita semuanya kepada kenikmatan yang abadi, ialah surga Allah Subhanahu wa taala, di samping Rabbil alamin, di samping Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi awalan wa akhiran, dan alhamdulillah awal dan akhir, wa zahiran wa batinan, secara zahir dan batin, wala haula, dan tiada kekuatan, wala quwata, dan tiada daya, illa billahil aliyil azim, kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, dan sholawat kepada junjungan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan seluruh keluarganya, wa sahbihi, dan seluruh sahabat-sahabatnya, wa sallim tasliman katsira, dan selamat kepada semua yang disebut ini, tasliman katsira, dengan selamat yang banyak-banyak. Demikian penutup kitab Bidayatul Hidayah, penutup pesan dari Imam Ghazali yang telah kita bacakan. Dan insyaallah ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di kemudian hari kita akan membacakan ataupun mengkaji kitab Nashaihul Ibad punya Imam An-Nawawi Al-Bantani, imam orang Banten ataupun orang Jawa ya, Jawa Barat, yang mensyarah dari kitab Ibn Hajar Al-Asqalani, satu ulama yang masyhur. Ibnu Hajar, Hajar ini batu, Hajar ini batu. Kenapa kok dibilang batu? Karena ini beliau ini ulama yang dulunya ini ketika belajar itu pelajarannya nggak masuk terus. Waktu belajar pelajarannya nggak masuk terus. Akhirnya beliau ini, Ibn Hajar ini, anak batu ini lari keluar kelas. Maka ketika keluar kelas duduk termenung melihat batu yang ditetesi sama air. Tes. Kok ditetesi air terus dilihat batunya ini ada keruak dikit, ada pengaruhnya. Sehingga Ibn Hajar Al-Asqalani ini berpikir, ini aja batu yang keras aja bisa melunak. Bisa melunak. Bagaimana akal kami, bagaimana otak kami? Pastinya lebih bisa melunak, hati kami lebih bisa melunak, sehingga beliau pun balik ke gurunya, balik ke majelisnya dan belajar lagi. Maka dengan dibacakan kitab-kitab yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala selalu berkahi hidup kita, dan Allah Subhanahu wa taala selalu tuntun kita dalam perkara-perkara yang baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin min ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli ala sayyidina Muhammadin fil malil a'la ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqiqna 'ala taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadamah. Allahumma hdina wahdi bina wahdina wal jinna jami'a. Allahumma hdina wahdi bina wa yassir huda wa tuqalana. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ij'alna khaira khalafin min khairi salaf. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhana wa li arbabil huquqi alaina wa liman istama'na huna bisababihi ila ruh Imam Ghazali wa ila ruh Kiai Haji Abdul Halim Dimyati, dan kepada seluruh leluhur, nenek moyang, orang tua semuanya yang hadir dalam majlis malam ini. Allah Subhanahu wa taala semoga ampuni segala dosanya. Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburannya. Allah Subhanahu wa taala terangkan kuburannya. Allah Subhanahu wa taala jadikan menerima amal kebaikan dengan tangan kanannya. Allah Subhanahu wa taala bersihkan dari segala kesalahan-kesalahannya. Apabila mereka baik maka lipatkanlah kebaikannya. Apabila mereka buruk maka maafkanlah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebaik-baik peninggalan dari peninggalan yang lama. Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita sebagaimana mereka telah diberi rahmat dari Engkau. Ya Allah Subhanahu wa taala, kumpulkan kita bersama mereka di akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala, di pinggir telaga Kautsar, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Imam Ghazali, dengan para guru-guru kita, dengan Kiai Abdul Halim Dimyati, dengan para sesepuh kita, dengan seluruh orang tua kita. Ya Allah ya Rabbal alamin, ya Allah ya Rabbal alamin, ya Allah Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Juga kepada seluruh kawan-kawan sesiapapun yang tidak bisa kami sebut satu-satu yang telah mewujudkan kebaikan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amalannya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.